Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tio dan di sebelah Tio sudah ada dokter. Pokoknya ganteng lah, ganteng pokoknya. Inisialnya Dokter Fahmi SPB. Oh, itu bukan inisial ya, Dok? Itu nama. Nama lengkap ya, Dok. Oke, kali ini di acara kesayangan kita nih, podcast bersama dokter Rumah Sakit Awal Bros semuanya ya, Nak Panam ya. Tapi yang kali ini bersama Rumah Sakit Awal Bros Panam, yaitu Dokter Fahmi. Ya, Dok. Siang, Dok. Halo, siang. Sapa sahabat kita, Dok. Sahabat Halo Awal Bros kita semua dimanapun mereka berada, Dok. Oke, perkenalkan diri sedikit aja, Dok. Singkat, Halo Dok. semuanya, saya Dokter Fahmi, spesialis bedah. Ya, pada kesempatan ini ya hadir di sini ya. Mudah-mudahan nanti diskusi ini, cerita ini bisa bermanfaat ya. Iya, betul, Dok. Betul sekali. Oke, sahabat Halo Awal Bros semuanya. Kali ini kita mengangkat tema tentang apa itu appendicitis. Oke, tentang radang usus buntu. Oke, Dok, Dokter Fahmi, kita langsung masuk aja ke materi ya, Dok. Yang paling ditanyakan sih, Dok, ini apa itu appendicitis, Dok? Appendicitis ya. Iya, Dok. Sebenarnya bahasan appendicitis ini menariknya. Wis, menarik ya, Dok. Oke. Kenapa menarik ya? Karena kasusnya banyak. Mm-mm. Jadi kalau ditanya apa itu appendicitis, Mm-mm. ya orang awam bilangnya radang usus buntu. Radang usus buntu. Jadi usus buntu kalau bahasa medisnya appendix. Mm-mm. Nah, kalau seandainya dia sudah terjadi peradangan, maka itu disebut dengan appendicitis. Appendicitis. Nah, Oh. bahasa awamnya orang bilang juga usus buntu ini ada yang bilang umbai cacing. Oh, baik. Nah, ada yang bilang Ada yang bilang gitu ya, Dok? Jadi ada yang bilang. Tapi yang awam sekali yang orang tahu cuma usus buntu, radang usus buntu, usus buntu. Nah, itu yang Oh, gitu ya, yang Pak. tahu orang. Jadi kalau peradangan, kalau appendicitis itu peradangan pada usus buntu. Peradangan pada usus buntu, appendicitis ya, Dok. Appendicitis. Oh, oke. Dok, penyebab terjadinya, Dok. Penyebabnya, oke. Sebelum kita bahas penyebab terjadinya, Oke, Dok. kenapa ini menjadi menarik untuk kita bicarakan? Mm-mm. Kan gitu ya. Siap, Dok. Tadi saya bilang kasusnya banyak. Ya. Mm-mm. Di dunia bisa jadi 250-an jutaan. 250 Di Indonesia juta bisa sampai 10 jutaan per tahun. per tahun. Dan itu tertinggi di Asia Tenggara apa ASEAN, saya lupa. Kita, Dok. Kita. Kenapa? Banyak kasusnya. Kasusnya sangat banyak ya, Nah, Dok. kenapa ini menarik? Karena kadang-kadang awam itu nggak tahu apa akibat dari peradangan usus buntu. Mm-mm. Orang itu nggak tahu bahwa ini gejala usus buntu. Iya. Akibatnya terlambat nanti pemeriksaan, Mm-mm. maka efeknya akan jadi lebih parah karena usus buntu ketika pecah Mm-mm. itu infeksinya bisa sampai ke seluruh perut. Jadinya peritonitis istilahnya. Peritonitis itu udah peradangannya sudah berat, biasanya itu udah bocor. Bocor ya, Dok. Bocor. Bisa meledak usus seperti itu ya. Ususnya itu pecah, jadi usus buntunya itu sehingga bocor, nah itu keluar nanah sampai infeksi ke seluruh perut. Padahal awalnya cuma yang di usus buntunya saja. Ya, kenapa saya bilang menarik? Kenapa? Karena kasusnya banyak dan kasusnya banyak yang terlambat datangnya ketika sudah pecah. Pecah. Atau sudah parah ya, Dok. Gimana kita bicarakan nanti mudah-mudahan nanti ya kita Ya. sama-sama mengerti, sudah paham bahwa ya kalau bisa lebih cepatlah ketika tahu gejalanya seperti apa, sehingga cepat bisa dibawa. Betul. Nah, dibawa berobat ke dokter, sehingga tahu nih mau diapakan. Iya. Tapi paling tidak nanti kita ya share lah bagaimana sebenarnya usus buntu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah penyebabnya apa? Penyebabnya, Dok. Simpelnya gini, penyebabnya obstruksi. Obstruksi itu artinya penyumbatan. Penyumbatan. Jadi kalau kita bayang ini, kalau ada gambar saya gambarin, tapi kalau nggak ada ya udah kita bayangkan bahwa Boleh, Dok. usus buntu itu terletak jadi sambungan dari usus halus, bagian distal, bagian ujung sampai masuk ke usus besar. Nah, di ujung sana dia tuh namanya di cecum. Ya. Bisa, Dok. Pasnya itu posteromedial cecum. Nah, di sana dia terletak. Yang namanya usus buntu, usus pasti kan ada lumen di dalamnya. Kenapa dibilang buntu? Kalau usus kan terus Jalan ya, karena ya. kalau ini buntu dia sampai di ujung. Mentok. Besarnya paling sebesar telunjuk. Tapi ya beragam ya, ada yang bilang besar, ada yang kecil. Nah, kan ada saluran yang buntu tadi. Saluran ini yang tersumbat. Ya, Ya. ini yang menyebabkan peradangan. Ya. Karena nggak jalan lagi gitu ya, Dok. Nah, Buntu. gini. Jadi tersumbat. Kalau kita bayangkan bahwa usus buntu itu yang ukurannya sebesar telunjuk lah kurang lebih, nanti ada cairan yang keluar dari dalam yang terbentuk oleh dindingnya. Kemudian cairan itu akan keluar ke usus besar yang namanya cecum tadi. Iya. Keluar dia terus. Isi dari cecum bisa saja masuk ke dalamnya. Kan begitu ya logikanya, begitu kan ya? Betul. Nah, sekarang saluran dari usus besar ke usus buntunya ini yang tersumbat, Iya. obstruksi. Betul, Dok.
Nah inilah yang menyebabkan peradangan. Kenapa? Karena nanti di dalam ini tetap ada produksi cairan, kemudian ada kotoran, ada bekas-bekas feses segala macam. Nah ini yang bikin dia cairan tetap ada, tapi dia bengkak, ya udah meradang, pecah gitu. Itu dia. Nah pertanyaannya, kenapa bisa tersumbat kan itu? Iya betul dok. Kenapa dok? Kenapa bisa tersumbat? Atau pengaruh makan yang instan dok? Makanan itu kan? Iya. Ceritanya kan banyak awam kan bicara begitu. Betul. Kenapa saya bilang awali dengan obstruksi atau penyumbatan itu harus difahami dulu. Kemudian apa yang menyebabkan dia bisa tersumbat? Betul. Kebanyakan orang bertanya pasti ini makanan. Apa? Kalau dulu ada yang bilang sampai biji cabai. Ya biji cabai ya, biji cabai. Ya pernah. Jambu apa? Jambu biji. Ya, Ya, bijinya nyangkut. bisa nyumbat. Ya. Gitu. Nah sekarang kita bicara bahwa sebenarnya prinsipnya adalah penyumbatan. Paling banyak disebabkan karena penyumbatan oleh feses atau kotoran. Feses itu BB ya maaf ya. Yang mengeras membatu disebut fekolit. Yang kedua disebabkan karena pembesaran kelenjar getah bening yang ada di sekitar usus buntu tadi. Akibatnya dia nyumbat. Bisa enggak faktor makanan? Gitu ya. Iya, betul loh. Nah, kalau seandainya tadi bicara soal feses yang mengeras, berarti pengaruhnya juga dari makanan. Makanan, betul loh. Makanya makanan kalau seandainya kurang serat, cairan, nah, akibatnya kan massa feses padat keras, lama-lamaan dia menyumbat di saluran itu yang sangkut di sana. Betul loh. Bagaimana dengan yang tadi? Ada enggak pengaruhnya bisa menyumbat? Sebenarnya penyebab utamanya itu adalah penyumbatan. Biji-biji tadi itu kalau seandainya sulit dicerna, ya itu bisa saja nyangkut di sana. Tapi kasus yang ditemui itu lebih banyak. Itu yang pertama tadi, yang kedua. Yang kedua feses yang mengeras atau fekolit kita sebut. Yang kedua pembesaran kelenjar getah bening. Ada nggak yang lain? Secara teori ada. Cacing bisa. Oh cacing juga bisa dok? Ada. Tapi itu jarang. Pernah ditemui tapi jarang. Jarang ya. Kayaknya kita bicara yang paling banyak itu. Tapi bicaranya itu bahwa memang harus ada penyumbatan di saluran usus buntu, itu utamanya. Itulah penyebabnya usus buntu. Jadi kalau orang tanya, apakah pengaruh faktor makanan? Faktor makanan ini, faktoran makanan yang mana? Yang paling yang kurang serat, yang kurang cairan. Akibatnya apa? Jadi dia mengeras, feses itu mengeras. Itu dia yang menyebabkan penyumbatan. Itulah dia. Itu penyebab utamanya ya dok. Feses yang mengeras. Yang nomor 2 getah bening ya dok. Kelenjar getah bening. Nanti kita jelaskan kelenjar getah bening. Kenapa itu? Menarik kan? Menarik dok. Oke. Ya ada pertanyaan lagi dok. Pertanyaan banyak nih dok. Ada sekitar 100 dok. Gak apa-apa ya dok. Oke. Ini ada dok. Apakah fungsi dari organ apendik dok? Benarkah berperan untuk daya tahan tubuh? Kan banyak itu ya. Iya. Banyak itu. Ini mantap pertanyaannya. Emang pertanyaan awam banyak kan. Nanti kalau diangkat usus buntunya nanti daya tahan tubuhnya jadi turun enggak? Iya betul loh. Gitu, betul. Awam kan banyak bicara begitu kan. Iya betul loh. Nanti kalau dibuang usus buntunya gimana? Nah gini. Jadi secara teori usus buntu itu termasuk ke dalam organ yang kita sebut gut associated lymphoid tissue. Apa tuh dok? Artinya adalah organ yang berhubungan dengan pertahanan tubuh. Makanya tadi ada kelenjar limfoid. Kelenjar limfoid yang membesar, yang ada di dinding usus buntu. Ya, appendicitis tadi. Nah, itu yang ketika dia meradang dia membesarkan gitu. Apakah kita bilang sekarang ini organnya limfoid ya, ada kelenjar getah bening di sana kelenjar getah bening yang fungsinya secara umum semuanya itu adalah berhubungan dengan proses daya tahan tubuh kan gitu ya. Betul. Tapi kelenjar getah bening ini banyak di dalam tubuh. Banyak ya dok. Jadi kalau seandainya ada kondisi ketika terjadi peradangan usus buntu, terus usus buntunya dibuang, ibaratnya air dalam lautan kita ambil satu gayung, nggak akan hilang pengaruh daya tahan tubuhnya. Iya, nggak akan hilang ya dok. Nggak akan hilang. Jadi jangan berpikir kalau seandainya ada usus buntu terus nanti dipotong, nanti daya tahan tubuhnya menurun. Nggak begitu. Nggak ya dok. Kenapa? Karena akibat efek dari usus buntu ini jauh lebih parah daripada kalau nggak diangkat. Kalau nggak diangkat, jangan gara-gara takut diangkat. Oh nanti dioperasi usus buntu dia begini, jangan. Kenapa? Karena kalau seandainya kejadiannya usus buntunya meradang, akibatnya nanti sampai peritonitis, sampai harus dioperasi, operasinya besar loh. Harus dibelah di tengah kalau seandainya udah infeksi berat. Dibelah ya dok. Kalau sudah infeksi sudah pecah ya. Itu tergantung kondisi ya, tergantung nanti tindakan operasi macam-macam. Nah, jadi gitu prinsipnya. Nah, itu nanti kalau orang bilang ya, betul nah ini berpengaruh untuk daya tahan tubuh segala macam. Organnya memang organ limfoid tissue, tapi apakah dia benar-benar diangkat usus buntu terus daya tahan tubuhnya menurun? Enggak begitu juga. Kenapa? Karena itu banyak. Banyak ada di leher, di ketiak, semua di usus itu juga banyak kelenjar getah beningnya.
yang salah satu kelenjar itu nanti berespon dengan proses daya tahan tubuh, berespon dengan itu. Jadi kalau seandainya dibilang itu mutlak nanti sebetulnya diangkat daya tahan tubuhnya jadi hilang, nggak begitu. Pikirnya jangan begitu. Betul. Jadi kalau selama ini masih ada yang berpikir janganlah, jangan. Akibatnya dampaknya ketika dibiarkan jauh lebih parah ya. Sementara ketika dibuang, usus buntu itu nggak ngaruh juga daya tahan tubuh. Nah, dengar tuh sahabat semuanya. Jadi jangan dengar cerita hoax jadi ya kan, hoax ya. Ya cerita yang mungkin saya tidak tahu hoax atau tidak ya, tetapi jangan salah memahami istilah bahwa usus buntu kalau diangkat terus daya tahan tubuhnya turun. Nah, jangan begitu pemahamannya. Betul. Ya, padahal kalau misalnya ditahan-tahan malah itu membuat jadi lebih parah ya, Dok. Lebih parah, pasti lebih parah. Aduh, oke, sip. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimanakah gejala yang muncul jika terkena appendicitis, Dok? Oke, gejala ya. Nah, ini juga penting nih. Iya, Dok. Karena biar orang awam tahu bahwa orang lihat nanti bisa paham bahwa kalau saya ngerasain gejala gini atau ada rekan-rekan saudara yang muncul gejala itu mungkin ini usus buntu gitu. Yeah. Kita ambil yang paling singkat itu ada skor, ada yang kita sebut itu di dalam skornya itu Alvarado score. Saya lebih cenderung ambil yang itu. Kenapa? Karena di situ ada gejala-gejala yang bisa muncul yang dominan. Apa gejalanya? Usus buntu biasanya gejala pertama itu migrating of pain kalau kita bilang. Apa tuh, Dok? Nah, nyeri yang berpindah, migrating pain. Kenapa dibilang berpindah? Karena usus buntu biasanya diawali nyeri yang di sekitar perut. Pusat, sekitar pusat, ulu hati. Ulu hati. Nyeri berarti ya, Dok? Nyeri tetapi dia seperti seolah-olah rasanya dia ini sakit mah, ini nggak nyaman banget, ini segala macam. Dia merasa nggak nyaman di sekitar pusat di sini. Tapi menyebar, dia nggak bisa tunjuk langsung yang mana lokasinya. Jadi bingung ya? Bingung, tapi rasanya nggak nyaman banget di sini. Ya. Oke, satu. Migrating of pain, kemudian nyeri yang di sini berpindah dia ke kanan bawah. Pindah-pindah deh. Itu dia gejala salah satu. Awalnya terasa di sini, terus pindah kanan. Kok sekarang sakitnya di kanan ya? Masih tadi kok kayak sakit mah, kok sekarang ini udah sakit kok pindah ke kanan ya? Nah, salah satu gejala. Apakah mutlak harus ada? Kadang-kadang nggak, dia langsung muncul di sebelah kanan gitu. Karena usus buntu itu letaknya pas di posisi kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Kanan bawah kalau kita ambil pusat, kemudian ada tulang pinggul ini ya, menonjol, sias kita bilang. Itu sekitar 2/3 jaraknya, di situ posisi usus buntu. Nah, situ posisinya. Ya, makanya ada nyeri yang berpindah. Apakah mutlak berpindah? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sana aja berarti. Kemudian ada apa? Nafsu makan yang menurun. Dia jadi nggak mau makan, malas makan. Bahkan dulu saya pernah ingat ya, dulu guru saya ada satu orang yang bilang sampai menyatakan ada hamburger sign. Bingung dengannya, kenapa kok hamburger sign? Tapi katanya karena berhubungan dengan tadi yang nafsu makan yang menurun. Dikasih hamburger, mungkin kan enak, toh? Iya, enak. Dikasih pun dia nggak mau makan. Kenapa? Nafsu makannya menurun. Gitu. Jadi nafsu makan menurun, kemudian mual. Nah, kemudian nyeri lagi, Dok. kanan bawah. Ya. Nyeri perut kanan. Kalau tadi kan migrating of pain, pindah. Sekarang yang nyerinya di kanan aja. Kan gejala. Kemudian ada rebound tenderness. Apa itu nyeri lepas? Jadi kalau ditekan di sini, itu dilepaskan, dia lebih sakit. Ya. Kemudian elevation of degree. Apa itu, Dok? Elevation of temperature. Jadi suhunya dia demam. Demamnya biasanya tidak terlalu tinggi, tapi dia agak mulai meriang. Disertai dengan gejala yang tadi semua. Gejala yang tadi semua. Demam. Kemudian kalau diperiksa nanti ada peningkatan kadar leukosit. Ya, leukosit itu kadar yang kalau kita bilang ya sel darah putih yang nanti tanda-tanda proses infeksi itu alat ukurnya kan dari sana. Kalau leukositnya di atas 10.000 mungkin ini ada tanda-tanda seperti itu. Iya. Terus satu lagi kalau di pemeriksaan darah itu ada pemeriksaan sel darah tepi yang arahnya ke kiri, itu nanti dari pemeriksaan medis. Ini lagi yang menarik. Awam, kita balik lagi ya, yang sering muncul ya kan? Iya, betul, Dok. Kalau ditekuk kakinya sakit, Dok, katanya. Ditekuk gimana tuh, Dok? Tekuk, posisi ditekuk. Dilipat gitu, Dok. Sakit. Oke. Satu. Nanti ketika ada kejadian seperti itu, ada yang datang. Ada sering tuh yang datang. Perutnya sakit. Tapi kalau ditekuk begini nggak sakit, Dok.
Artinya dia sudah pernah mendengar cerita nih, kalau sakit usus buntu itu ditekuk pasti sakit. Sakit ya. Ya, gitu betul, kan. betul. Ditekuk pasti sakit. Ya. Jadi ketika dia datang berobat, sakitnya di kanan, tapi kalau ditekuk nggak sakit dok. Ini udah pernah dengar nih cerita. Iya, betul. Pikirannya begitu. Betul, Udah betul, pernah betul, dengar Dok. kan, gitu, Iya. ya. Dia udah pernah dengar nih cerita kalau ditekuk pasti sakit. Sakit ya. Kemudian jalan sampai membungkuk. Oh, sampai Membungkuk buku. jalan itu sampai sakit itu sampai membungkuk di jalan. Nah, itu awam juga sering tahu itu. Ya. Nah, sekarang ini gejala seperti itu, nah, jangan nanti sampai ketika gejala yang seperti itu tidak ada, orang ini langsung berpikir, oh ini tidak usus buntu. Nah, jangan begitu. Kenapa? Nyeri ketika ditekuk itu tergantung juga kepada posisi letak dari usus buntu itu sendiri ketika meradang. Usus buntu kalau kita ibaratkan ini adalah cekum tadi, betul. usus buntu itu begini. Nah, letak posisi usus buntu ini dalam keadaan normal itu bisa macam-macam. Bisa posisi begini, bisa posisinya ke atas, itu bisa posisinya ke bawah, bawah, bisa posisinya ke samping sini, bisa ke sini, macam-macam. Macam-macam ya dok. Gejala yang tadi, yang namanya psoas sign, kalau ditekuk dia nyeri, itu kalau posisi usus buntunya arahnya ke bawah, otot psoasnya terkena. Makanya ada gejala. Jadi kadang-kadang tidak selalu muncul. Jadi jangan berpikir kalau ini tidak muncul pasti tidak penting. Jangan begitu. Belum tentu ya dok. Betul. Kemudian ada gejala yang kalau seandainya dia arahnya ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah itu gejala mirip gejala-gejala infeksi saluran kemih. Radang di situ, kencingnya bisa sakit. Tergantung kemana posisinya, gitu. Kalau diarah ke bawah lagi, ke arah rektum, itu nanti bisa mencret, bisa macam-macam gejalanya. Jadi gejalanya itu macam-macam. Tergantung posisi letaknya. Tapi gejala yang utama adalah yang tadi diceritakan. Tadi semua ya dok. Yang tadi diceritakan nyerinya, nyeri berpindahnya, mual muntahnya, demam-demam goyangnya. Nah itu hati-hati. Segera periksa. Saya periksa ya dok. Langsung ke dokter Fahmi. Langsung ke dokter Fahmi. Ke dokter bedah. Dokter bedah. Ke dokter bedah lebih baik. Kalau bisa ya pokoknya ke dokter lah periksa. Betul. Siap dok. Nanti dia akan beritahu bahwa ini curiganya ke arah usus buntu. Kenapa itu penting? Karena cepat loh prosesnya kalau seandainya. Jadi gini. Keterlambatan diagnosa usus buntu itu kasusnya itu ada banyak. Kenapa dibilang keterlambatan? Keterlambatannya itu adalah ketika pasiennya datangnya awalnya dia nyeri usus buntu nih, tapi dia nganggap adalah biasa aja lah. Slow aja gitu. Slow aja. Akhirnya makin bertambah. Ada yang diurut lagi, ada yang macam-macam lagi. Ketika dia datang setelah 3 hari 4 hari, udah parah kali ya. Dia sudah jadi peritonitis, sudah pecah. Itu wajib operasi gitu ya. Itulah udah lebih berat. Kalau bisa dari awal-awal ini dia tahu, dia paham, dia datang. Nah, inilah manfaatnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang dengar, awam dengar begini, ya jangan disimpan-simpan lah usus buntu, nyeri perut kanan bawah, periksain aja dah. Periksain aja ya dok. Biar pasti. Kalau enggak ya enggak sekalian. Kalau iya ya jelas gitu. Jadi kita pun juga nggak bingung ya kan? Bingung karena apa? Karena nyerinya itu macam-macam loh penyakitnya. Betul dok. Iya. Menarik sekali dok kalau memang ya dok nih radang usus buntu nih ya dok. Pembahasannya sangat menarik sekali. Nih ada lagi pertanyaan dok. Ini tentang adakah penyakit lain yang memiliki gejala yang mirip appendicitis? Kalau di medis kita bilang diferensial diagnosa. Itu macam-macam. Banyak. Itulah tadi kenapa saya bilang ketika ada nyeri perut, periksakan ke medis, dokter. Dokter Fahmi ya, dokter Fahmi. Kenapa? Karena nyerinya bisa macam-macam. Kalau pada perempuan, bisa karena nyeri kista. Apa tuh dok? Kista. Kista. Ovarium. Kista pecah, kista ovarium pecah, kista ovarium terpuntir. Kemudian bisa ada namanya mitral smear kalau kita bilang, itu pendarahan pada saat ovulasi bisa. Nah, kemudian apa lagi? Makanya jadi perut di kanan bawah itu, kalau saya bilang nyeri perut kanan bawah itu bisa disebabkan karena infeksi organ kewanitaan dalam, infeksi saluran kemih yang sebelah kanan kalau perempuan yang kewanitaan dalam pada perempuan, infeksi saluran kemih, penyumbatan saluran kemih yang sebelah kanan, batu ureter pada laki-laki. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri perut kanan bawah. Nah, inilah kenapa saya bilang tadi harus diperiksakan. Kenapa? Karena bisa jadi ini nyeri karena kista. Bisa jadi ini nyerinya karena masa ovulasi nyeri. Bisa jadi ini nyerinya memang karena usus buntu. Betul. Nah, ini ada tanda-tanda khasnya. Tanda-tanda khasnya. Gejala-gejala seperti tadi yang diceritakan di awal itu gejalanya ada gitu loh. Nah, nanti ketika dilakukan pemeriksaan itu nampak itu, ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Gitu. Nah, itu berbeda-beda. Beda-beda berarti ya dok.
Banyak penyakitnya berarti ya, Dok? Banyak. Kalau ditanya berapa macam penyakit yang bisa gejalanya yang sama pada usus buntu, macam-macam, beda-beda. Jadi kalau pada dewasa muda laki-laki apa, pada perempuan apa, pada anak-anak apa. Oke, itu seperti nanti ada setelah ini pertanyaannya, Dok. Ada pertanyaannya, Dok. Ada dari sahabat-sahabat semua, Dok. Nih, Dok, kita langsung pertanyaannya, Dok. Apakah berbeda gejala peradangan usus buntu pada laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang tua? Itu dia. Gini, gejalanya pada umumnya sama seperti yang sama semua ya. Hanya saja berbedanya adalah dari diferensial diagnosa tadi. Nyerinya seperti apa, dari apa yang kita curigai, karena pada perempuan yang arah tadi ya. Iya, betul loh. Yang ke infeksi organ kewelitan dalam, kemudian kista kan bisa ke sana. Kalau laki-laki bisa karena batu ureter, perempuan juga bisa sih batu ureter yang kanan. Kemudian bedanya lagi, kalau sebenarnya kan klinisnya sama nih. Iya, betul. Hanya saja secara teori pada anak-anak dan pada orang tua itu kejadian untuk peritonitis, peritonitis nyeri yang seluruh pelut itu jadi lebih tinggi. Nah, ini berhubungan sama ada organ di dalam itu yang namanya omentum. Ya. Omentum itu adalah organ yang nanti dia merespon terhadap kalau ada infeksi atau ada kebocoran di usus, omentum itu dia merespon untuk menutupi. Itu apa namanya, defense tubuh. Ya. Defense tubuh. Jadi pada anak-anak itu cerita secara teori itu masih pendek. Misalnya ketika ada kebocoran, ada infeksi peradangan usus buntu, ini nggak nyampe untuk bantu untuk menutup untuk sementara nih. Dia gampang jadi infeksi, jadi bocor ini jadi infeksi seluruh perut. Kalau anak-anak, Dok? Ya, seperti begitu. Berarti gitu kalau anak-anak itu ya, Dok? WH aja. Oke. Sip. Jadi kalau untuk orang tua ada lagi, Dok? Nah, sama. Kalau orang tua beda lagi. Jadi memang sama seperti itu, tapi dia karena proses kemampuan untuk daya tahan tubuh itu kan juga sudah mulai makin tua, kan makin menurun. Iya, betul. Respon untuk menutup itu juga lambat. Itu istimewanya tubuh kita sebenarnya. Jadi ketika ada infeksi di dalam usus buntu atau organ lain itu ada organ yang diciptakan itu namanya omentum. Jadi ketika dia kejadian, ini omentum ini yang nolong duluan. Oh, ditolong artinya, Dok? Kenapa dia tolong? Dibilang ketika dia ada pecah, dia akan nutup itu, ditutupnya, supaya tidak berserakan semua. Tutupnya. Nah, inilah yang menjaga, yang menolong nih, saudara. Tapi ketika dia sudah tidak mampu untuk menutupi ini, maka lepas, pecah. Nah, inilah nanahnya yang berserakan. Nah, itu kenapanya ketika anak kecil ini belum sampai, ketika orang tua daya tahan tubuhnya belum sampai. Itu beda secara teori di dalamnya ya. Tapi kalau gejala secara umumnya sama, nyeri perut kanan bawah, mual, muntah, nafsu makannya turun, nyeri tekan, nyeri ketika bergerak, macam-macam. Kalau sign-nya itu secara medis banyak, ada Lofsing sign, nyeri tekan, Blumberg sign, nyeri lepas, Swas sign, itu yang tadi bilang, atau bukan kanannya, Dampi sign, nyeri ketika batuk. Sebenarnya kalau dibawa batuknya gini. Jadi kalau dia cerita gini, kalau orang sakit usus buntu, dia bisa, kalau tadi kan cerita kalau nyerinya di sini kan nggak jelas tuh. Iya, betul loh. Tapi kalau dia pindah migrating pain tadi, dia bisa menunjukkan satu titik nyeri. Ada namanya pointing sign. Pointing. Jadi dia bisa menunjukkan satu titik nyeri yang paling nyerinya di perut. Langsung dibilang sini katanya. Jadi biasanya kalau saya tesnya, ya suruh dia batuk. Tapi batuk sakit ya? Tiba-tiba pasti sakit. Oh, kan gitu kan? Sakit berarti ya? Sakit. Kalau dampi itu dampi. Kalau dia batuk sakit. Begitu sakitnya, zep, dia bisa tunjuk dari mana posisi sakitnya sebelah kanan. Oh, tahu langsung dia, Dok. Itu lagi khasnya. Salah satu ya. Tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Kalau yang usus buntu itu secara teori juga begitu. Pengalaman saya jumpai juga begitu. Nah, makanya ada pointing sign. Dia bisa tunjuk di mana letak posisi nyerinya ketika dia batuk. Aduh, sakit. Langsung tunjuk ya, Dok. Posisinya mana ya tadi yang saya bilang? Ya, tahu deh. Just, ada jaraknya segitu. Iya. Oh. Jadi kalau untuk lebih cepat terkena, ada pengaruh nggak, Dok? Entah anak-anak kah, atau orang tua kah, atau remaja kah? Atau bukan lebih cepat terkena. Jadi secara data, kasusnya paling banyak itu terjadi pada usia 20 sampai 30-an. 20 sampai 30-an. Bukan berarti di bawah itu nggak banyak. Umur belasan banyak juga. Umur tua ada juga ya. Tapi secara jumlah semuanya mungkin lebih banyak di situ. Nggak tahu apa itu pengaruh pola makan atau aktivitas atau apa. Jadi secara
literatur tuh memang begitu, kebanyakannya lebih banyak di sana. Di sana nah ada 20 atau 30-an. Tentang usia itu. Iya, betul Dok. Oke Dok, ada lagi pertanyaan nih Dok. Banyak pertanyaan nih Dok. Ini Dok, apa pemeriksaan yang menunjang untuk penegakan diagnosa appendicitis? Oke, ketika seorang itu didiagnosa dengan usus buntu, dokter itu akan menjalankan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan darah. Kenapa? Mau lihat tadi yang salah satu tanda-tandanya adalah leukositosis, leukositnya tinggi nggak? Iya. Shift left-nya itu Defcon untuk itu orang medis ya tahu. Defcon itu bergeser ke arah kiri, nanti neutrofilnya tinggi, itu tanda-tanda ada peradangan. Itu perlu dia lihat dari hasil darah. Kemudian apalagi penunjangnya USG. USG dari USG itu bisa melihat kadang USG memang si operator depending. Kadang-kadang usus buntu bisa tampak bisa tidak dari USG. Tapi biasa kalau meradang dia tampak. Meradang nampak. Untungnya USG ini bisa sekalian menyingkirkan tadi yang kita bilang diagnosa. Iya, betul. Kita bisa lihat sekalian organ kewitan dalam. Iya. Kita bisa lihat saluran kencing yang sebelah kanan ada batu atau tidak. Biasanya ada tanda-tanda ginjal sebelah kanannya kan agak lebih membengkak itu hidronesis karena ada sumbatan. Pasti kecurigaan ke arah sana. Betul. Nah, jadi yang lain bisa tersingkirkan juga. Di USG ya, Dok. Di USG. Kemudian ada appendikogram untuk lihat nanti ada cairan yang diminum untuk lihat nanti usus buntunya. Nanti usus buntu itu terlihat ketika di ronsen itu ada zat kontras yang kita minum. Jadi nanti ada yang diminum ronsen itu nanti usus buntu itu akan nampak terisi sama kontras atau tidak terisi atau hanya terisi sebagian. Nampak. Kita kembali tadi ceritanya bahwa penyebabnya adalah obstruksi penyumbatan kan gitu. Iya, betul loh. Kalau dia ada peradangan ketika dia minum, zat kontras ini pasti nggak masuk ketika dia ada tersumbat. Iya, betul. Nah itu di ronsen nggak kelihatan ya sesuatunya. Tapi kalau seandainya dia zat kontras tadi masuk dalam usus buntunya, berarti feeling dia terisi dia. Tahu ya. Berarti nggak ada penyumbatan kan gitu. Iya, betul loh. Nah, itulah fungsinya kalau dia ronsen appendikogram. Yang paling tegak, yang paling tinggi akurasinya adalah CT scan. Nah, tapi apakah harus sampai ke CT scan untuk menegakkan dia harus usus buntu? Tergantung ketersediaan dan evidennya dari rumah sakit itu sendiri. Biasanya kalau kita di sini bahkan klinis saja cukup untuk menegakkan usus buntu. Nah ini juga nih. Iya, apa tuh? Kadang-kadang masyarakat ada tuh yang berpikir, kok nggak diperiksa apa-apa dari usus buntu ya? Betul. Pemeriksaan anamnesa, pertanyaan dari pasien, informasi dari pasien, pemeriksaan klinis itu yang diperiksakan dari dokter. Betul. Itu bisa menegakkan diagnosa 75%. 75% dari anamnesa sama dari dokter. Fisiknya. Sisanya adalah dari yang penunjang tadi. Kayak darah tadi ya. Darah. Kemudian ronsen tadi ya, USG. Kapan harus diperiksa? Enggak semuanya harus ronsen juga, USG juga. Enggak begitu. Jadi mana yang tergantung yang dibutuhkan sama si dokter, mana yang dia perlukan, tergantung kasusnya. Makanya kadang-kadang kalau di daerah-daerah kalau nggak ada USG, kalau nggak ada ronsen, terus dokternya ada, terus dia nggak bisa negakkan sesuatu, nggak begitu juga, karena dari anamnesa dan pemeriksaan fisik 75% bisa tegak. Itu ya Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya Dok, apakah appendicitis ini harus dioperasi Dok? Dan adakah risiko dari tindakan operasi ini? Kan yang tadi Dok seperti di awal ya kan Dok, ibaratnya masyarakat awam tuh pada takut untuk operasi usus buntu Dok. Ya, gimana tuh Dok? Kalau misalnya untuk appendicitis Dok? Gimana tadi? Untuk tindakannya? Ya. Risiko dan tindakan Dok. Tindakannya. Nah, usus buntu kalau untuk lakukan tidak jadi gini, ketika ada usus buntu apa penanganannya? Penanganannya adalah operatif. Bisa nggak dia dikonservatif? Kalau dia dikonservatif, artinya diobati, maka dikasih obat antibiotik. Pada sebagian kasus kadang-kadang dia bisa nyerinya berkurang, kemudian tidak menjadi membaik untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu ya. Bisa berulang lagi, nyeri lagi, peradang lagi. Jadi itu sebabnya kenapa kalau ke teruda usus buntu ya sarannya operasi lah. Kenapa? Karena dia ketika jadi gini, saya bilang kalau dia dikasih obat. Secara teori ada yang bilang ini bisa saja sih membaik, tapi logikanya kalau dia sudah tersumbat, maka kemungkinan itu ya kemungkinan dia jadi akan berlanjut infeksi, makanya sarannya selalu operasi.
kalau diberi obat, respon dia sama obat antibiotik ini Ya. baik dia. Oke, tapi kalau tidak respon dia tetap akan bertambah Ulang lagi. berat. Tambah berat, makin berat lagi. Iya. Makin berat lagi dia, makin sakit, pecah dia juga jadi. Iya. Makanya daripada memilih, makanya dokter selalu bilang Operasi. Apa operasinya ada 2 kalau sekarang. Apa itu, Dok? Open appendectomy. Yang kedua laparoskopi. Nah, open itu, jadi kita bikin sayatan itu di perut kanan bawah. Tempat titik yang tadi berarti ya, Dok? Titik yang tadi, ya, dengan ukuran ya tergantung lah. Bisa beberapa senti lah, 1, 2, 3 senti atau 5 senti, tergantung kondisi ya. Nanti kita buka langsung untuk keluarkan usus buntunya dari sana. Langsung keluarkan ya, Dok? Potong, kita tutup lagi, nah gitu. Biasanya begitu. Yang kedua laparoskopi. Ya. Kalau laparoskopi itu yang canggihnya sekarang. Ya, yang canggih. Operasinya itu pakai bisa tiga ada alat yang dipasang dengan luka sayatan. 3 luka sayatan, tapi ukurannya kecil. Berapa tuh, Dok? Kira-kira kalau untuk usus buntu, Dok? Mungkin berapa mili lah. Berapa mili ya, Dok? Cuma kecil artinya berapa, ya sepusat lah, kita bayangin pusat. Iya. Luka itu tak lebih dari lubang pusat itu. Sedikit itu. Nah, itu yang paling besarnya malah. Ada 3 titik yang ukurannya pasti lebih kecil dari itu. Ada 3 titik. Nah, secara kosmetik ini pasti lebih baik. Ya. Secara perawatan setelah operasi ini jauh lebih baik. Iya, betul, Dok. Laparoskopi ya, Dok? Laparoskopi. Nah, nanti dia pakai kamera tuh. Jadi pakai kamera, terus kita ngerjainnya tuh dari komputer, dari TV. Berarti dokternya tinggal lihat kamera aja berarti ya, Dok? Terus jadi lihat TV. Iya. Nah, kalau kita bikin perumpamaannya, kalau open, ya, kalau kita open, kita ibarat kita masuk rumah, kita buka pintu, ya. Terus dari pintu kita cuma bisa menjangkau ke dalam. Ya, betul, Dok. Oke. Titik aja, gitu kan? Nah, kan besar tuh. Betul. Kita cuma bisa lihat yang satu aja. Iya. Tapi kalau laparoskopik, Semua bisa, Dok? dari lubang angin, kecil tuh. Iya, betul, Dok. Tapi kita bisa lihat semua tuh sudut-sudutnya, karena pakai kamera. Iya. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda infeksi yang lain, jangan-jangan ada di organ mana-mana, itu Nampak. bisa kelihatan sekalian itu. Sekalian ya, Dok? Laparoskopik. Nah, jadi lukanya lebih kecil, kelihatannya lebih aman, pastilah lebih bagus ya, yang pakai laparoskopi. Laparoskopi ya. Pasti masalah biayanya pasti berbeda. Ya. Alat yang lebih canggih, biaya alat yang dipakai pasti akan lebih ya sesuai lah. Iya, Dok, betul, Dok. Artinya dengan hasil yang kosmetiknya, kemudian perawatan lukanya, nyerinya juga lebih sedikit ya. Ya sekarang ini pilihannya begitu. Ya. Bukan berarti open nggak bagus. Ya. Kenapa? Karena kan kadang-kadang masyarakat kan tidak semuanya mampu. Betul. Ya, jangan nanti pergi ke masyarakat, aduh mahal laparoskopi. Iya. Yaudah, kalau memang nggak ada mampu jangan ditunggu juga ya, harus open ya open. Iya, betul, betul. Nah, Betul, Dok, betul, kalau Dok. seandainya masih bisa atau ditanggung sama asuransi atau apa, ya sudah lebih baik di laparoskopi. Oke, Dok. Kita lanjut lagi, Dok. Mungkinkah nyeri akibat peradangan usus ini berulang-ulang setelah operasi, Dok? Itu banyak tuh, Dok. Hoax lagi tuh kebanyakan tuh. Nanti ulang lagi gitu kan, nanti operasi lagi. Oke. Jadi gini, komplikasi pasca operasi. Ya. Itu pertama luka ada nyeri. Betul. Kemudian ada nyeri berulang. Biasanya nyeri adesif, artinya ada perlengketan di dalamnya. Oh. Ya, bekas operasi nanti ada fibrin, ya mungkin jadi nyeri lagi kan gitu. Perlengketan. Kemudian kadang-kadang dia ada nih, tapi jarang-jarang sih kejadiannya stamp appendicitis kalau dibilang. Bisa nggak, ada pertanyaan orang, bisa nggak kalau setelah operasi usus buntu terus nanti berulang lagi usus buntunya? Iya, banyak tuh, Dok, hoax gitu kan. Dia bukan saya bilang bukan berulang, ada sih beberapa kasus, tapi bukan gini loh. Usus buntu itu ketika dioperasi kan harus dipotong tuh sampai pangkal. Betul. Pangkal, jadi ada berapa milinya. Ada beberapa kasus itu sisanya itu bisa masih menyebabkan nyeri, keluhan nyeri. Stam namanya, ada sisanya. Stam appendicitis. Nah, apakah itu kasusnya banyak? Ya tidak banyak. Nggak banyak ya, Dok. Nggak banyak. Yang penyebabnya stam appendicitis. Ya, stam appendicitis itu yang sisa tadi yang ada sedikit itu. Nah, kadang-kadang kan operasi kan tergantung temuannya itu kan bisa macam-macam. Kesulitan tingkat operasi appendicitis itu juga bermacam-macam. Betul, Dok. Nah, kemudian yang nyeri yang mana yang lain? Yang lain adalah
perlengketan tadi adhesif. Lengket tadi tuh ya dok. Ya, perlengketan adhesif. Nah. Itu sementara atau memang berkelanjutan dok sakit apanya dok? Dia nyerinya tidak seberapa. Tadi dia bisa berulang-ulang. Dia tidak seberapa nyerinya sakit-sakit, cuma kadang-kadang berulang masih sakit. Atau periksakan yang lain. Jangan-jangan penyebab nyerinya bukan usus buntu dulunya. Rupanya yang lain ya kan dok? Itu yang lain penyebab nyerinya. Gitu. Betul. Nah bisa aja dia habis sudah operasi usus buntu, terus setelah itu nanti ada nyeri-nyeri lagi, ternyata ada sesuatu, ada batu atau ada apa. Jangan nyerinya nanti dianggap nyeri masih nyeri usus buntu, bisa aja. Ya. Padahal itu adalah yang lain. Yang lain ya, betul dok, betul. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak setelah operasi usus buntu terus nanti berulang lagi nyerinya usus buntu? Jawabannya pertama adalah stop appendicitis, sisa yang jarang kasusnya. Jarang. Ada itu. Yang kedua yang banyak itu adalah adhesifnya, perlengketan di lukanya. Iya. Yang ketiga kalau ini tidak, berarti penyebab nyerinya yang lain. Betul. Macam-macam berarti ya dok. Kita lanjut lagi dok. Kadang dok, pasien tuh mengeluhkan masih nyeri setelah operasi. Apakah penyebab ini masih bisa terjadi? Karena yang tadi tuh dok ada tiga tadi. Ya yang tadi ketiga tadi kan dok. Maksud itu parah nggak dok kali itu? Gini loh, kalau jadi satu lagi ini tadi. Jadi kadang-kadang kalau dari medis ketika itu masih berulang, maka apa tindakannya? Laparoskopik tadi juga bisa lihat loh. Laparoskopi lagi ya dok. Nanti kita bisa lihat dari sana tuh ada perlengketan nggak? Yang tadi penyebab nyerinya. Iya, betul dok. Yang gitu. Ada yang lain nggak? Bisa juga diagnostik namanya. Iya. Masih ada stam nggak? Kelihatan itu. Berarti dicek dengan laparoskopi berarti dok. Bisa laparoskopik diagnostik ketika ada nyerinya berulang setelah pemeriksaan lain tersingkir lah. Tersingkirkan penyakit-penyakitnya. Jangan-jangan udah ada nanti. Artinya dalam pemeriksaan sebelum itu harus pasti dulu ini apa gitu. Iya. Ya, pastikan kalau misalnya pemeriksaan sudah pasti, ini ada sesuatu yang lainnya, yang lainnya ini yang ditangani. Gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya sama sih pertanyaannya tadi ya bisa nggak nyerinya muncul setelah itu lagi? Biasanya sih penyebab nyerinya itu. Iya. Kalau parah nggak, paling itu aja berulang-ulang itu aja. Nah, nyeri adhesif juga nggak terlalu, tergantung adhesif, tapi biasanya pengalaman saya sih tidak terlalu hebat, bisa berulang. Iya. Tapi jarang terjadi ya dok. Yang ada, yang sering itu justru ketika sudah diangkat usus buntunya dia lebih nyaman. Nah itu iya lah dok. Betul. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Proses pecahnya dari yang akut itu akut sampai dia bisa jadi perforasi, kalau kita bilang yang bocor itu bisa hitungan jam, bisa hitungan 6 jam, 12 jam dari mulai dia meradang sampai pecah. Jadi contoh begini, saya kasih ilustrasi kasus ya. Bukan ilustrasi, memang kejadian. Pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Iya dok. Kemudian kita periksa ini usus buntu. Iya. Cukup dengan gejala klinis, kemudian ada pemeriksaan. Akut, karena dia ada akut, ada kronis, ada operasi tadi. Iya. Akut. Nah, akut berarti sarannya operasi. Kita sarankan operasi. Tapi kan kalau kita nyarankan operasi kan bukan berarti pasiennya resiko, kan persetujuan tindakannya juga dari pasien ya. Betul. Nanti kita udah jelaskan nanti sebenarnya. Saya jelaskan bahwa ini kondisinya appendicitis akut dan harus dioperasi, tindakannya begini, kalau tadi operasi gini akibatnya, segala macam udah dijelasin. Iya, betul. Pasiennya belum mau. Oh iya, betul juga ya. Tahu alasannya macam-macam kan? Iya. Betul dok, betul. Udah jelasin pasien belum mau. Iya. Kita obat dulu, pulang. Apapun alasan segala macam itu alasan. Nah, boleh pulang. Biasanya besok datang lagi ya dok, sakit lagi. Tapi nyerinya udah lebih hebat, seluruh perut. Nah itulah dia tadi saya bilang jangan kalau saya udah salah sebut itu udah pastiin lah kalau memang harus. Kenapa jangan tunggu? Karena tadi itu saya bilang keterlambatan semua kena tindakannya ini akibatnya apa? Peritonitis. Kalau dia sudah peritonitis, kalau sudah berat, kalau sudah banyak itu tindakannya pasti lebih besar, bukanya lebih besar, menyuci lebih besar, komplikasinya lebih banyak. Gitu. Iya, mending segera atasi. Iya, daripada pecah ya. Misalnya nyeri perut di rumah segala macam. Nyeri perut kanan bawah, periksakan. Ya. Jangan bawa dulu, bawa urut lagi. Kasih obat-obat alternatif. Iya. Karena belum bisa begini, belum bisa begitu. Percaya sama ini, percaya sama itu, macam-macam sih. Ya kan, saran begini, saran begitu. Pastiin dulu sama ahlinya. Ini apa gitu. Iya, betul. Bawa ke dokter, puskesmas, mau ke klinik, bawa dulu. Nanti dokter di sana kan bisa paham loh, ini curiganya ke arah usus buntu. Iya, betul. Nah, ini curiganya tidak ke arah usus buntu. Jangan nanti yang karena usus buntu, karena tidak diperiksakan segera, terlambat,
harusnya operasinya mungkin bisa kecil, Iya, besar ya ini. besar ini. Kayak tadi kasus tadi kan mau nggak Iya. mau. Kalau tadi sarannya operasinya kecil, Iya. ketika sudah infeksi sudah pecah semua segala Waduh. macamnya, gimana? Bahkan ada yang udah datang udah 1 minggu, udah demam, udah infeksi, udah berat. Karena infeksi bisa menjadi berat kalau Khusus buntu tuh ya berarti. kasus buntu aja, tapi bisa menjadi lebih berat kalau seandainya dia tidak dilakukan tindakan. Kalau dia perforasi ya udah. Seram ya, Dok. Jadi Iya. sahabat semuanya periksakan, jangan takut ya kan, jangan takut ke rumah sakit lah intinya ya kan. Rumah sakit. Itu Pastikan dia. dulu, jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Kasusnya banyak. Kenapa kasus? Itu yang saya bilang tadi. Kenapa teori? Karena kalau ditanya di rumah sakit sama bedah apendisitis ini udah sering, udah biasa. Lebih biasa ya, Dok. Tapi saking biasanya kasus itu banyak loh. Banyak, dan di dunia mau di Indonesia itu banyak kasusnya. Iya. Ya artinya jangan sampai terlambat lah. Iya. Betul, Dok. Nanti kena semua berarti ya kan, Dok. Makanya jangan sampai terlambat lah. Makanya kalau tahu gejala-gejala seperti tadi, paling tidak ya sudah kepikiran dulu nih, jangan ini usus buntu. Udah aku periksain deh. Iya. Daripada nanti makin berat. Kalau iya usus buntu ya udah sekalian kerjain. Tapi kalau seandainya enggak kan gue tenang kan gitu. Betul, Dok. Betul. Jadi jangan telat. Ya, Itu kasusnya banyak. Ya, jangan ragu-ragu lah ya kan, Dok. Awam, orang yang tidak paham perlu diberikan edukasi Betul. mengenai nyeri perut kanan bawah agar ya kasusnya jadi tidak terlambat tuh. Betul sekali, Dok. Oke, Dok, ini ada pertanyaan, Dok. Ini terakhir sepertinya, Dok. Terakhir, Dok. Adakah tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya apendisitis, Dok? Oke. Yes. Mencegah terjadinya apendisitis. Iya. Nah, gitu bilang tadi bahwa penyebabnya apa kan gitu. Iya, betul, Dok. Penyebabnya adalah penyumbatan obstruksi. Betul. Paling banyak ada feses yang Mengeras. Jadi bagaimana supaya itu tidak mengeras? Iya, betul, Dok. Bagaimana supaya Jadi misalnya lancar? Maka prinsipnya adalah 4 sehat 5 sempurna ya, Dok. pola makannya dijaga, banyak sayurnya, banyak seratnya, karena nanti kan diseratkan banyak enzim yang bisa untuk melancarkan Ya, feses ya, betul, Dok. Kemudian cairan air minum banyak, ya, yang penyumbatan paling tidak bisa dicegah lah. Iya. Harapannya sih begitu. Tapi Kalau dia setelah jaga makan terus tidak terkena usus buntu, saya makannya udah teratur, udah bagus, banyak bahan besar biasa segala macam, lah penyebabnya kan bisa yang lain tadi. betul. Nah, tapi setidaknya jaga makan, itulah. Ada lagi nih, Dok. Satu pertanyaan lagi, ini mungkin mewakili Tio pribadi nih, Dok. Makan mie, tapi mie-nya tuh nggak terlalu mie goreng, anggap mie goreng ya, Dok. Mie goreng, tapi masaknya tidak terlalu matang, jadi agak keras gitu, Dok. Itu pengaruh nggak, Dok, untuk usus buntu, Dok? Mungkin gini, pengaruhnya kalau ditanya untuk usus buntu jangan ditanya usus buntunya dulu. Ke pencernaan kan gitu. Iya. Kalau ke pencernaan mau makan apapun, kalau seandainya dia sama seperti tadi yang tidak dicerna, yang sulit untuk dicerna, itu akan berpengaruh ke proses terjadinya obstruksi. Apakah itu susah dicerna atau tidak? Ini kan kita nggak tahu ya, hancur biasanya. Iya. Nah, kalau memang yang setahu saya sih bukan berarti orang ini banyak makan ini. Iya, kan beritanya seperti itu tuh, Dok. Hoaxnya. Terus jadi usus buntu. Saya bilang begini, saya tidak bilang bahwa penyebabnya itu adalah ini begitu. Penyebabnya adalah obstruksi. Apa yang bisa menyebabkan obstruksi? Yang menyebabkan yang mengeras itu kan macam-macam. Iya. Artinya apa? Logikanya begini loh. Kalau lah dibilang ini penyebabnya, artinya orang yang tidak makan ini tidak terkena usus buntu. Enggak juga ya, Dok. Enggak juga kan? Logika kan? Ya, logika. Tapi faktor makanan ini apakah berpengaruh? Gitu kan? Nah, itu tadi. Makanan-makanan yang banyak daging, banyak ini, kurang serat, kurang ini, segala macam, apapun bentuknya, itu kan berpengaruh sama proses pencernaan. Nah, itu dia sih sebenarnya. Jadi bukan secara mutlak. Karena mie ya, enggak. Kalau saya pribadi ya, saya bilang enggak mutlak gitu loh. Enggak bisa dibilang gara-gara mie. Karena mie, enggak ya kan, Dok? Orang enggak makan ini. Iya. Karena mie enggak sesuatu. Kan gitu logikanya. Tapi apakah mie ini baik atau tidak? Yang penting apa yang nggak mengganggu pencernaan lah. Iya. Nah kalau komposisi ya saya nggak tahu kalau mie ya, Dok. Ya. Kadang mie kan macam-macam kita buat mie. Macam-macam. Mie kan macam-macam jenisnya. Iya. Apanya, awetnya, zatnya segala macam. Saya nggak tahu komposisinya seperti apa. Yang prinsip adalah bahwa apapun makanannya
Kalau seandainya itu berpengaruh untuk Pencernaan. ya imbangi dengan serat. Bisa melancarkan pencernaan. Iya. Oke, sip dok. Itu pertanyaan dari Tio mungkin dok. Ada banyak pertanyaan tadi. Banyak, oke. Makan min. Oke dok, sip dok. Untuk sore ini mungkin sekian dulu kita dok untuk pembahasan apendisitis kita ya dok tentang radang usus buntu. Jadi intinya pada teman-teman kalau ada gejala langsung memeriksakan ke dokter ya kan dok. Jangan takut ke rumah sakit ya kan dok. Jangan takut ke dokter bedah, nanti dibedah ini. Nanti dibelah nih kalau dokter bedah, enggak juga begitu. Kalau memang harus dibedah, ini bedah. Kalau seandainya enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Tapi setidaknya pasti dulu lah gitu. Pastikan dulu ya dok. Ya. Jangan terlambat ini. Ya, periksakan dulu ya dok. Oke. Halo sahabat Halo Albros semuanya. Mungkin untuk hari ini itu dulu kita ya dok. Mungkin untuk di next podcast selanjutnya kita bawa tema yang lain dok. Boleh. Dari Dokter Fahmi. Oke. Kita sekian dulu paling dok. Oke. Ya oke. Semuanya halo sahabat Halo Albros semuanya. Sekian dari kami. Tio sebagai host dan Dokter Fahmi yang ganteng, jelas, yang berpraktek di Rumah Sakit Albros Panam. Dok, mungkin boleh dok jadwal dokter di Rumah Sakit Albros Panam kapan aja dok? Saya tiap hari di Albros Panam ada. Setiap hari dok? Setiap hari ada. Sampai sore. Sampai jam biasanya jam 3, jam 4 masih. Dari pagi jam 8 udah. Jam 9 ya dok. Oke. Jadi kalau mau untuk konsul boleh langsung Dokter Fahmi atau dokter di Rumah Sakit Albros lainnya ya kan dok? Nggak apa-apa ya kan dok? Oke, sekian dari kami berdua ya dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.